Film berpusat kepada Om Simmons yang merupakan salah seorang agen rahasia pemerintah di mana Om Simmons berdinas di sebuah perusahaan bioteknologi milik pemerintah dan mendapatkan tugas untuk melakukan penyerangan terhadap sebuah pesawat yang mana penumpang pesawat ini merupakan petinggi-petinggi negara di Timur Tengah. Misi ini sukses, tetapi banyak orang-orang yang tidak berdosa ikut menjadi korban pada penyerangan yang dilakukan oleh Om Simmons tersebut. Si Om yang merasa bersalah komplain kepada atasannya, sebut saja namanya Om Jason, yang merupakan direktur perusahaan bioteknologi milik pemerintah tersebut. Dan ternyata si Jason ini merupakan agen ganda, selain bekerja untuk pemerintah, juga bekerja untuk iblis Malebolgia, atau kita sebut saja iblis Leboy, dan kaki tangannya bernama Om Badut, di mana mereka berencana untuk menguasai dunia karena sudah bosan berada di neraka. Iblis Leboy kemudian memerintahkan Jason untuk mencari seorang manusia pilihan yang bisa bertempur, berperang, dan ahli taktik agar nantinya dijadikan sebagai jenderal tentaranya yang akan melakukan penyerangan di bumi nantinya. Pilihan Jason dan Om Badut jatuh pada Om Simon sehingga Jason memerintahkan Simon untuk menyerang sebuah pabrik di Korea Utara yang katanya pabrik itu merupakan tempat dibuatnya senjata bioteknologi berbahaya yang bisa mengancam penduduk di Korea Utara tersebut. Karena jiwa patriot dari Om Simmons ini tinggi untuk kemanusiaan dan lingkungan, maka dengan semangat 45, Om Simmons menyanggupi melaksanakan misi tersebut tanpa mengetahui misi ini merupakan misi jebakan yang dibuat oleh Iblis Leboy beserta anak buahnya untuk menghabisi Om Simmons dan membawanya ke neraka. Let's get it over with. Adegan berpindah ke sebuah pabrik di Korea Utara, di mana Simmons mulai masuk ke pabrik tersebut dan menemukan bahwa pabrik tersebut sudah dipasangi bom oleh Jason dan siap untuk diledakkan. Jason dan anak buahnya yang uhuy kemudian melumpuhkan Simmons dan meledakkan pabrik tersebut bersama Simmons di dalamnya. Dan inilah film superhero yang kekuatannya sebanding dengan Superman, Iron Man, Spider-Man, Thor, Hulk, tapi hanya kalah populer dibanding mereka, yaitu Spawn. 5 tahun kemudian, Simon terbangun di sebuah gereja tua, di mana seluruh tubuh dan wajahnya gosong, sampai rambut dan bulu-bulu di badannya hangus, tidak bersisa, dan dia pun kaget melihat wajahnya, seakan tidak percaya itu sosok dirinya. Seorang kakek itu bertopi datang, menghampiri Simon, mengatakan bahwa dia sudah memperhatikan Simon dari 5 tahun yang lalu, bukan karena Simon akan dijadikan sebagai mantu, melainkan karena dia sudah mengetahui Simon akan dijadikan jenderal dari tentara neraka, dan kakek itu ini bernama Cogliostoro, sebut saja namanya Pak Toro, dan tidak ada hubungannya dengan Toro Margen, yang ternyata juga memiliki kekuatan yang dimiliki oleh Simon. Pak Toro lalu mengajak Simon untuk mengikuti dirinya, yang ditolak mentah-mentah oleh Simon karena dia sudah rindu dengan rumah dan kangen bertemu dengan istrinya. Sesampai di rumah, alangkah terkejutnya Simon melihat istrinya yang bernama Wanda saat ini sudah mempunyai seorang anak perempuan dan sedang bermesraan dengan sahabatnya sendiri yang bernama Terry yang merupakan suami keduanya. Entah karena cemburu, Simon memegang dadanya yang kesakitan dan terjatuh ke tanah, di mana Wanda yang melihat kehadiran Simon menjadi takut. Kemudian Wanda memanggil Terry dan mereka kemudian berusaha mengusir Simon dari rumahnya. Ternyata Om Badut yang memang menjadi badut di acara ulang tahun ini kemudian mendekati Wanda dan Terry, mengatakan bahwa Simon ini merupakan anak buahnya, dan kemudian segera pergi membawa Simon yang shock, cemburu, kecewa, patah hati melihat istrinya dipeluk oleh pria lain yang ternyata pria itu adalah sahabatnya sendiri. Adegan berpindah ke Simon yang masih merasa kesakitan, di mana Om Badut kemudian mengembalikan ingatan Simon setelah kejadian di Korea Utara, di mana memperlihatkan arwah Simon dibawa masuk ke dalam neraka. Iblis Leboy dan Simon kemudian membuat perjanjian di mana nanti jika Simon memimpin tentara nerakanya, maka dia akan dikembalikan ke kondisi semula dan dijanjikan untuk kembali mendapatkan Wanda istrinya. Yes, I will lead your army. Dengan hakul yakin, Simon menyanggupi perjanjian tersebut. Untuk lebih meyakinkan Simon, Om Badut menteleportasi Simon ke kuburannya sendiri, di mana Om Simon kemudian menggali kuburannya dan menemukan tulang belulang dirinya yang membuat Om Simon berteriak histeris. Dan kemudian, ya, muncullah kostum hitam dengan topeng beserta rantai hitam dari benih iblis yang sudah berkembang selama 5 tahun ini dari dalam tubuh Simon. Kostum ini secara otomatis memperkuat powernya Simon dan menghilangkan rasa sakit yang Simon rasakan. Om Badut kemudian memberi nama Spawn, si jenderal tentara neraka.
kemudian menyuruh Simon untuk segera menepati janjinya ke Iblis Playboy dan kemudian membawa Simon ke tempat semula, lalu meninggalkan Simon yang masih tidak percaya dan menyimpan dendam kepada Jason, orang yang telah membunuh dirinya. Adegan berpindah ke Jason yang sedang melaksanakan pertemuan untuk menawarkan senjata bioteknologi ciptaannya kepada pemimpin-pemimpin negara di dunia. Dan seketika, ya, Spawn turun dan memecahkan atap ruangan pertemuan, membuat semua orang di ruangan terkejut, tidak terkecuali Jason, karena Spawn langsung datang mencekik leher Jason dan memberitahukan siapa dirinya ke Jason. Perkataan Simon membuat Jason takut. Tidak berapa lama kemudian, datanglah bodyguard uhuinya Jason, dan terjadilah baku tembak antara mereka berdua. Dan karena Mbak Bodyguard ini lebih jago, maka cerotannya Mbak Uhui ini berhasil mengenai tubuh Spawn, sehingga membuat Spawn ini terjatuh terluka. Alangkah terkejutnya Simon melihat luka tembak di badannya seketika sembuh, dan dengan sigap Simon mendatangi Mbak Uhui ini dan Mbak Big Book. Terjadilah pertempuran antara mereka berdua, diakhiri dengan Mbak Uhui yang meregang nyawa dihabisi oleh Simon. Dan seperti polisi India, sekelompok penjaga keamanan pun baru datang menembaki Simon sehingga Simon terdesak dan seketika Simon terkena tembakan roket lalu terlempar keluar gedung. Dengan epik, 4 rantai keluar di dalam tubuh Simon, mencengkram dinding gedung, dan Simon pun selamat. Kemudian mengeluarkan jubahnya yang berwarna merah, dan kemudian terbang meninggalkan gedung pertemuan tersebut. Adegan berpindah ke Jason yang mempunyai akal licik, di mana dia memasang virus ciptaan itu ke jantungnya. Jikalau nanti Jason mati, dibunuh oleh Simon, maka secara otomatis mengaktifkan virus tersebut, sehingga virus tersebut tersebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, tidak akan ada orang di muka bumi yang akan berani untuk membunuh dirinya. No one would dare kill you. Mengetahui hal itu, Iblis Playboy memanggil Om Badut dan memaksa Om Badut untuk segera menjalankan aksinya. Iblis Playboy ingin Om Simmons menghabisi Jason, sehingga tidak hanya mendapatkan Simmons sebagai jenderal tentaranya, juga memuluskan rencananya untuk menguasai dunia secepatnya jika virus tersebut tersebar di udara. Will be complete. Singkat cerita, Om Badut segera menemui Simon untuk menanyakan komitmen Simon demi membantu Iblis Playboy. Ternyata Simon sudah mengetahui persekongkolan Om Badut dengan Jason, bahwa semua yang terjadi kepada dirinya merupakan settingan dari Iblis Playboy. Simon pun ingkar janji dan menolak menjadi jenderal Iblis Playboy. Om Badut marah dan mengancam akan membahayakan nyawa Wanda beserta anaknya. Dan seketika, ya, Om Badut berubah menjadi sesosok monster berukuran besar yang di komiknya bernama Violator yang segera menyerang Simon. Dan pertarungan sengit terjadi di antara mereka berdua. Pertarungan yang terjadi di pemukiman kumuh yang padat penduduk yang mengakibatkan tidak hanya merusak sarana dan prasarana film ini, tetapi juga melukai figuran-figuran yang aktingnya dibayar hanya untuk berteriak saja di film ini. Singkat cerita, Spawn berhasil dikalahkan oleh Violator dan masih sempat-sempatnya memberikan ancaman ke Simon bahwa jika dia tidak mau menepati janjinya ke Iblis Playboy, Om Badut akan segera menghabisi Wanda sekeluarga. Setelah Om Badut meninggalkan lokasi syuting, Simon ditolong oleh Pak Toro yang sedari tadi hanya menonton saja pertandingan Spawn dan Om Badut. Pak Toro ini kemudian mengajarkan Simon untuk lebih bisa lagi mengendalikan kekuatan yang dimilikinya, karena Pak Toro ini juga memiliki kekuatan yang serupa, di mana dulunya Pak Toro lah yang menjadi nominasi Jenderal Tentara Iblis sebelum Simon. Tapi karena kurang kekar, kurang bertenaga alias letoy, dan sering ngos-ngosan, maka Pak Toro tidak jadi dipilih oleh Iblis Playboy. Dengan cepat, Simon belajar mengendalikan kekuatan supernya dan segera meninggalkan lokasi untuk mencegah Om Badut berbuat yang macam-macam dengan Wanda dan keluarganya. Simon kemudian mengendarai motor balap menuju rumahnya Wanda yang ternyata berhasil menyusul mobil truknya Om Badut berisikan cairan kimia yang berbahaya. Adegan kejar-kejaran tidak bermutu ditampilkan di film ini, di mana kalau Spawn bisa terbang dan Om Badut bisa teleportasi, kenapa mereka tidak menggunakan saja kemampuan mereka itu daripada menggunakan motor dan mobil menuju ke rumahnya Wanda? Tapi namanya film tahun 97, yang mana waktu itu Om saja belum bisa menyeka ingus, maka kita nikmati saja adegan yang mungkin sangat keren pada zaman itu. Tidak puas dengan kejar-mengejar, Om Badut pun menembakkan roket ke motornya Spawn yang ditangkis Spawn dengan melapisi motor tersebut dengan jubah sakti mandragunanya sehingga motor tersebut menjadi motor tempur. Om Badut kemudian menuangkan satu tangki cairan berwarna hijau. Mungkin saja itu cairan sabun cuci piring Sunlight yang licin sehingga Spawn terjatuh tergelincir di jalan.
yang mana tidak disia-siakan oleh Om Badut untuk menabrak Spawn dengan mobil truknya, di mana Spawn juga tidak hilang akal dengan lagi-lagi menggunakan jubah sakti si mandranya untuk membuat perisai baja yang kokoh yang mampu menahan tabrakan mobil truk, sehingga Spawn pun alhamdulillah masih sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Singkat cerita, Jason sudah sampai ke rumahnya Wanda dan langsung menyekap Wanda, Terry, dan anaknya, di mana Simon yang baru saja datang langsung disuguhi adegan oleh Jason, di mana menusuk jantungnya Wanda, dan hal ini membuat Simon emosi, langsung menyerang Jason serta berniat untuk menghabisi Jason. Dengan sombong, Jason mengatakan ke Simon bahwa dia tidak akan bisa dibunuh karena jika dia mati, maka Wanda dan seluruh orang di dunia akan ikut mati. Om Simon pun menggunakan kemampuan supernya mengeluarkan virus tersebut dari jantung Jason, kemudian meledakkan di udara yang mana membuat Jason bengong karena rencananya gatot alias gagal total. Melihat settingan rencana tidak berjalan baik, ternyata Om Badut yang menyamar sebagai Wanda yang ditusuk oleh Jason tadi sangat marah dan berhasil melukai Om Simon dan berencana membunuh semua orang yang ada di rumah tersebut. Beruntung Pak Toro datang menyelamatkan Wanda yang asli dan kemudian membantu Simon menyembuhkan dirinya. Sementara itu Om Badut kabur melewati perapian menuju neraka, tapi tidak lupa pula Om Badut ikut menyeret Simon dan Pak Toro masuk ke dalam neraka. Di neraka ini, Pak Toro dan Om Badut yang sudah berubah menjadi monster kemudian memulai pertempuran dan terlihat pertempuran ini dimenangi oleh Om Badut, dan seketika Spawn pun datang membantu Pak Toro bertempur dengan Om Badut. Karena perbedaan usia dan berat badan, maka Om Badut berhasil dikalahkan oleh Spawn, di mana Iblis Playboy yang sedari tadi hanya menyaksikan pertandingan tersebut sangat marah dan menyuruh semua anak buahnya menyerang Spawn. Must die, then you. Sinar laser muncul dari seluruh tubuh Spawn, mulai dari mata, jari tangan, jari kaki, sampai pistol pusakanya Spawn menembakkan sinar laser yang meledakkan dan memusnahkan hampir setengah dari pasukan Iblis Playboy. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, Spawn lalu membawa Pak Toro kabur dari neraka dan akhirnya mereka kembali ke rumahnya Wanda. Om Badut yang masih penasaran mengejar Simon sampai ke rumahnya Wanda, kemudian mencekik leher Simon dan berusaha untuk memakan Simon hidup-hidup. Tapi dengan sigap, Simon memakai jubah lengkapnya serta mengeluarkan rantai tajam dari kepalanya dan melukai kepala monster Om Badut. Tidak puas dengan hal itu, Simon memberikan pelajaran kepada Om Badut, di mana rantai di tubuh Om Simon melilit kepala monster Om Badut, kemudian melukai kepala monster Om Badut sehingga Om Badut berhasil mereka kalahkan. Tapi memang pada dasarnya, setan dan iblis itu tidak bisa dibunuh oleh manusia maupun superhero sekalipun. Om Badut masih tetap hidup walaupun hanya tinggal kepalanya saja dan masih sempat memberikan ancaman kepada Spawn bahwa pertarungan mereka belumlah usai. Tell him he's next, you boss. Singkat cerita, Jason kemudian ditangkap oleh kepolisian dan kejahatan perannya diungkap ke publik oleh Terry, dan masa depan Terry diprediksi akan menjadi pengangguran, serta film berakhir memperlihatkan Spawn yang lagi jongkok gabut, kurang kerjaan, bermenung di atap sebuah rumah. Ending yang membagongkan. Film pun tamat. Bagaimana menurut teman-teman OOM tentang film ini? Secara garis besar, film Spawn yang dirilis pada tahun 97 adalah adaptasi yang sangat dinanti-nantikan dari komik terkenal, di mana pada saat itu karakter-karakter komik sedang menjadi tren dalam perfilman, dan Spawn tidak mengecewakan dalam hal visual dan efek, khususnya untuk film di tahun 90-an. Keunggulan dari film ini yang bisa Om sampaikan antara lain efek visual yang memukau, di mana salah satu hal yang paling mencolok dari film Spawn adalah efek visualnya yang luar biasa, penciptaan dunia neraka yang gelap, dan karakter-karakter setan yang sangat mengesankan untuk zamannya. Efek khususnya tetap terlihat hebat meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Kemudian peran Michael Jewett sebagai Spawn, di mana White memberikan penampilan yang sangat kuat sebagai protagonis utama. White bisa memerankan Al Simon yang kemudian menjadi Spawn dan membawa karakter ini ke layar dengan penuh karisma dan kekuatan. Kemudian John Leguizamo sebagai Violator, di mana John Leguizamo mencuri perhatian dalam peran antagonisnya sebagai Violator, di mana penampilannya yang kocak dan mengerikan sebagai setan yang menjijikkan adalah salah satu sorotan dalam film ini. Sayangnya meskipun film ini memiliki potensi yang besar dengan latar belakang komiknya, plotnya terasa agak sederhana dan lebih konvensional. Lebih banyak pengembangan karakter dan kompleksitas dalam cerita akan membuat film ini lebih kuat. Kemudian pengembangan karakter yang terbatas, di mana beberapa karakter dalam film ini terasa kurang tergarap dengan baik. Penggemar komiknya mungkin merasa kecewa karena ada beberapa elemen penting dalam karakter tidak dieksplorasi dengan mendalam. Kemudian dialog dalam film ini terkadang terasa klise dan kurang mendalam, tidak memberikan lapisan emosional yang cukup untuk karakter-karakter utama. Dan kesimpulannya, Spawn adalah film yang memiliki potensi yang besar dengan visual dan efek yang khusus
yang memukau serta penampilan kuat dari pemain-pemain utamanya. Namun kurangnya pengembangan karakter dan plot yang terlalu sederhana membuatnya terasa kurang memuaskan bagi penggemar komik yang mengharapkan lebih banyak dari adaptasi filem ini. Meskipun begitu, Spawn tetap menjadi filem yang menarik untuk dinikmati oleh penggemar komik, terutama karena pengaruh kuat dari materi dan sumbernya. Meskipun telah berusia beberapa dekade, efek khususnya yang luar biasa dan penampilan Michael J. White serta John Leguizamo membuatnya layak untuk ditonton. Sekian review film dari Oom, dan nantikan review-review film dari Oom Movie selanjutnya. Sekian dan salam sehat untuk semua.